hatinya terus berzikir dan lisannya terus berzikir dan hatinya terus bersyukur. Itu iqtirab, itu pendekatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita pengen ketika kita hadir majelis, ketika kita baca Quran, ketika kita sholat, kita sujud. Karena orang kalau dekat berasa, kalau dekat sama orang tua duduk berasa, dekat sama guru duduk berasa. Dekat sama Allah Ta'ala kita akan berasa, dekat kepada Nabi kita akan berasa. Maka kalau belum berasa berarti belum sedekat itu. Di dalam ibadah itu intinya kembali tadi, iqtirab, mendekat kepada Allah. Dari itu setiap kita ketika sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb kasih hidayah. Wali-wali yang besar-besar minta juga begitu dalam sholat. Para aulia kalau sholat mah nggak minta ihdinas siratal mustaqim, minta. Kalau enggak sholatnya nggak sah karena ngelewatin ayat Fatihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca juga ihdinas siratal mustaqim. Maka hidayah ini yang kita minta ada awalnya nggak ada akhirnya. Kalau ada akhirnya Rasulullah nggak minta lagi, karena beliau udah pasti di puncak dalam hidayah. Tapi ketika masih beliau minta di dalam salatnya, ketika beliau baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim, maka kata ulama hidayah nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Dan orang berlomba-lomba di dalam mendekat kepada Allah Ta'ala dalam pintu-pintu hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan tunjukkan hidayahnya, kata Allah Ta'ala, hidayah kami kepada dia. Nah, maka orang dan kaum muslimin muslimat ini berlomba-lomba terutamanya di bulan haram dan bulan-bulan mulia untuk mendekat kepada Allah Ta'ala agar martabat dan kedudukannya di mata Allah semakin dekat. Orang ketika dekat maka dia akan lebih kenal. Ketika dia lebih kenal maka dia akan lebih cinta. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa? Ma taqarraba 'abdi bi afdali mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku yang lebih afdal dengan sesuatu yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekat dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai itu. Kalau udah dekat kenal. Semakin dekat semakin kenal, semakin kenal semakin cinta. Nah, semakin cinta dapat cinta dari Allah Ta'ala hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yabsuru bihi wa basaruhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. Ana jadi matanya, jadi telinganya, jadi kakinya, jadi tangannya. Fa in sa'alani la utiyanna. Allah hebat benar ini orang. Kalau diminta sama aneh pasti kasih. La ini sa'adani la'idhana, kalau dia berlindung kepada aneh pasti lindungin. Itu hebatnya kalau udah deket banget sama Allah Ta'ala. Maka martabat kita berbeda-beda di mata Allah Ta'ala. Semakin dekat semakin kenal dengan dirinya, dengan kemuliaannya dan keagungannya. Semakin dekat dengan Rasul semakin mengenal beliau dan semakin mencintainya. Dan siapa di antara kita yang tahu makam ini lebih dekat benar enggak? Bahkan Sayyidina Khidir, kita tahu bahwa Nabi Allah Khidir ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Kalau mu'tamad kata Syekh Nawawi Al-Bantai dalam salah satu kitabnya Khairul Umur Awsatuha, nabi. Ada yang bilang mengatakan wali. Di dalam kitab Raudhur Rayyahin Imam Syafi'i mendatangkan satu kisah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Abu Abbas bin Nabi Allah Khidir dihikayatkan begitu. Ditanya Nabi Allah Khidir oleh seseorang abdal yang berpangkat wali badal. Ada dalam hadis disebutkan bahwa di dalam permukaan bumi ini setiap zaman ada wali 40 disebut wali badal. Satu meninggal maka akan digantikan dengan yang lain. Ditanya oleh salah seorang wali yang berpangkat badal ini. Ditanya Nabi Khidir, katanya, apakah ada seseorang yang lebih tinggi darimu
pangkatnya di mata Allah Ta'ala, martabatnya, kedudukannya. Katanya ada. Ini yang ditanya beliau Sayyidina Khidir. Ada. Kata Sayyidina Khidir, Anda pernah masuk di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Lalu Anda lihat ada seorang alim bernama Abdul Razak sedang ngajar di Masjid Nabawi, ngajar hadis. Lalu aku lihat di pojokan sono ada orang sendirian. Dia sedang duduk sambil meletakkan kepalanya di antara dua kakinya. Kalau kayak orang habwah begitu, ya, orang habwah, kakinya diangkat, lalu dia ditahan dengan kedua kakinya, lalu dia taruh kepalanya begitu di antara dengkulnya. Lalu lihat di pojokan sendirian, disamperin oleh Sayyidina Khidir. Tanya, fulan, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi dia nggak angkat kepalanya. Kepalanya nggak diangkat, tetap begitu. Ente di situ orang lagi pada ngambil ilmu dari Syekh Abdul Razak, ngambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ente di sini aja sendirian. Kenapa nggak gabung sono? Kata Sayyidina Khidir gitu. Dijawab sambil nggak diangkat kepalanya ditundukin aja di antara dengkulnya. Katanya di sana orang-orang pada ngambil ilmu dari Abdul Razak, ana di sini ngambil ilmu dari Ar-Razzaq. Allah, Ar-Razzaq ini Allah. Ada Sayyidina Khidir, kalau emang ente punya omongan itu ada hakikatnya, bilang siapa aneh. Karena kita tahu orang ketemu Nabi Khidir bukan orang sembarang. Orang yang mengenal Nabi Khidir bukan orang sembarang. Kalau ente memang omongan itu ada hakikatnya, siapa anda? Lalu diangkat kepalanya, lalu dia tunduk lagi. Dia bilang, kalau firasat anda benar, ente Sayyidina Khidir. Kata Sayyidina Khidir tuh, itu orang anda nggak tahu makomnya di mana. Kalau anda tahu, anda kenalin. Kalau makomnya di bawah anda kenal. Tapi nggak tahu nih siapa. Itulah bagaimana derajat satu orang dengan yang lain, mukmin satu dengan yang lainnya berbeda-beda di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang khusus semacam itu tentunya dekat dengan Allah taala, kalau tidak akan memberi keistimewaan di mata Allah. Itulah yang kita inginkan, iqtirab, mendekat kepadanya. Mendekat dengan amalan-amalan yang kita bisa, dan yang mendekat adalah tentunya hati. Orang enggak mendekat kepada Allah Ta'ala dengan tubuhnya, tapi orang mendekat dengan Allah dengan hatinya. Dia karena dia menjadi tumpuan mata Allah dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah di dalam ayat Al-Quran tentang pembersihan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, dan merugi orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Karena semuanya berasal dari sini. Al-insanu haitsu qalbuhu la laysu jasaduh, kata ulama. Insan, manusia, patokannya hatinya, bukan jasadnya. Kalau jasad, Allah katakan dalam Al-Quran, fala tu'jibka amwaluhum ajsaduhum. Jangan membuat kau takjub harta mereka, orang-orang kufar, wa ajsadum, dan jasad-jasad mereka. Berbanyak orang-orang kafir, orang munafikin, Masya Allah, kita lihat ganteng betul, yang perempuan cantik betul. Nah, Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, fala tu'jibka ajsadu fala tu'jibka tadi amwaluhum wa ajsaduhum. Tidak dilihat oleh kita orang-orang muslimin muslimat di mata Allah dan Rasulnya jasad. Juga tidak dilihat amwal, harta. Kita dengar tadi dari Kiai, dari Ustaz Miftahul Yaqin juga, tentang bagaimana orang nggak punya apa-apaan, miskin, bahkan seperti
daging, seonggok daging di pinggir jalan miskin, tapi saya tahu ternyata dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terus berzikir dan lisannya terus berzikir dan hatinya terus bersyukur. Itu iqtirab. Itu pendekatan kepada Allah taala. Itu yang kita pengen. Ketika kita hadir di majelis, ketika kita baca Quran, ketika kita salat, kita sujud. Karena orang kalau dekat berasa. Nanti kalau dekat sama orang tua duduk berasa, dekat sama guru duduk berasa. Dekat sama Allah taala kita akan berasa. Dekat kepada Nabi kita akan berasa. Maka kalau belum berasa berarti belum sedekat itu. Berusaha untuk lebih dekat akan berasa karena kita punya hijab antara kita dengan Allah taala, hijab antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana kita dengar dari beberapa guru, hijab antara seorang muslim dengan Nabi bisa sampai 70.000 hijab. Dan ditembus itu oleh orang-orang yang punya jihad di dalam menghilangkan satu hijab dengan hijab yang lain, hijab dengan hijab mana sampai kemudian bisa memimpikannya. Apalagi kemudian orang-orang yang hebat-hebat itu bisa bertemu dengannya. Ya Allah, dalam keadaan melek, dalam ketika hidup, kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang kita inginkan dari ini majlis dan ibadah-ibadah yang lain. Iqtirab, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dekatkan kita kepada rahmatnya, dekatkan kepada maghfirahnya, dekatkan kepada pemberian-pemberian yang Dia siapkan untuk orang-orang yang salihin dan salihat, untuk orang-orang yang Allah taala kasihi di dunia dan di akhirat. Allah tidak haramkan kita itu semuanya, dan keluarga kita semuanya, orang-orang kita cintai semuanya, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup.